Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah nih yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tips jitu laki-laki menaklukkan wanita. Masya Allah, kita lanjutkan lagi jamaah. Karena setiap wanita itu cara menaklukkannya kan beda-beda ya. Tadi Ustadz Hilman bilang ada 3S, tadi apa 3S itu? Salat, Sholat, sedekah, silaturahim. silaturahmi. Kalau tadi Ustadz Muhammad udah siapkan 3S-nya? Udah, Udah apa? seimbang, Seimbang, selaras, selaras. seia. Saya, oke baik. Semua sudah punya 3S. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam, persiapan apa nih? Apakah Minta 3S juga? Apakah 3S juga? Ya, Apa? Enggak 3S ya? kepikiran. Kalau gitu seperti apa laki-laki yang harus bisa mendekati wanita Ada dalam 4 sudut S pandang tapi. Islam? Apa tuh? susah senang sama-sama. Wow. Hey. Ustadz Syam mohon penjelasannya lebih detail. Baik, tapi guru Ustadz Ilman, Ustadz Maulana Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap wanita berbeda-beda tipenya, ya subhanallah. Maka berbeda-beda pula cara menaklukkannya. Tapi bagaimanapun tipenya pasti carinya yang soleh. Bagaimanapun wanita itu, ada wanita nggak pernah sholat, nggak pernah dia beribadah, jauh dari Tuhan. Tapi kalau disuruh pilih, mau yang bandel apa yang soleh, pasti dia pilih yang soleh. Minimal dia pilih, kalau yang soleh takut membosankan, kalau bandel takut mengkhianati, kayaknya paling enak yang bandel tapi udah soleh sekarang. Biasanya gitu. Jadi minimal subhanallah pasti menginginkan yang soleh, yang baik. Karena tidak ada satupun wanita yang ingin dibohongi. Maka subhanallah yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang kami bacakan tadi bersama dengan guru kita Ustadz Hilman, bahwasanya dalam Al-Qur'an ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menarik hati daripada seorang wanita. Daripada hal tersebut, apa yang membuatnya lebih menarik lagi? Karena ketika didekati, Nabi Yusuf alaihissalam tidak serta-merta menginginkan wanita tersebut. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, Ma'adallah, sungguh aku takut kepada Allah dan aku berlindung kepada Allah daripada kejahatan ini. Maka tunjukkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan bahwa kita adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salah satu orang yang mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan lagi adalah seorang pemuda ketika dia diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan mapan serta kaya raya, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tunjukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Yusuf alaihissalam, Innahu Rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya Tuanku, Rabbi dia bilang. Dia enggak bilang innallaha, sesungguhnya Allah. Tidak, karena ada dua arti di sini. Menurut Nabi Yusuf alaihissalam bisa saja dia mengatakan sungguh Allah sangat baik padaku. Tapi ketika didengar oleh Zulaikha, Zulaikha mengatakan oh karena suamiku udah baik sama dia. Ya maka subhanallah ditunjukkan rasa bersyukurnya. Rasa berterima kasihnya, rasa tidak maunya dia berkhianat. Maka tunjukkan takut kita kepada Allah. Yang kedua tunjukkan rasa amanah kita. Orang yang beramanah tidak mungkin ditolak oleh siapapun. Orang yang amanah itu subhanallah. Yang ketiga bagi yang merasa dirinya tidak good looking. Nah, ini penting ini. Bagi yang merasa dirinya tidak good looking, karena apa-apa sekarang harus good looking katanya. Iya. Ya, tapi ternyata Allah itu selain menciptakan wajah yang berbeda-beda, Allah juga menciptakan mata yang berbeda-beda. Tidak selalu kulit putih itu indah di mata orang lain. Ada juga yang suka kulit yang agak kecoklatan. Tidak selamanya rambut lurus itu yang indah. Ada juga orang suka yang agak gelombang dikit gitu ya. Nggak selamanya yang tinggi banget itu yang disukai. Ada juga orang seleranya, saya nggak mau yang tinggi-tinggi yang pengen pendek-pendek aja gitu. Jadi subhanallah jangan merasa tidak percaya diri dengan yang kita miliki tidak sama dengan orang lain. Karena Allah akan mengirimkan orang yang suka pada hal tersebut. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jadi setiap orang punya seleranya masing-masing. Oh, iya dong. Ya. Nggak semuanya dijadiin patokan cantik ini harus seperti apa. Tapi kita yang perbaiki kualitas diri. Terima kasih Ustaz Subhanallah, Syam. mantap. Masya Allah.